Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Dina Mariana Panjaitan dari kelas Public Speaking Universitas Dian Nusantara berbangga hati karena didapuk menjadi salah satu pembicara atau membawakan pidato dalam tema lingkungan. Pada Bapak Rektor yang saya hormati, juga pada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, juga kepada teman-teman mahasiswa Undira yang saya sayangi, izinkan saya membawakan pidato kali ini. Para hadirin dan tamu yang terhormat, sampah adalah bukti bahwa peradaban manusia berkembang sampai saat ini. Di zaman purba, manusia tidak menghasilkan sampah karena mereka tidak tahu cara mengelola makanan. Lalu ketika manusia menemukan api dan mulai berevolusi, mereka mulai memikirkan cara-cara unik untuk mengelola makanan atau mengelola santapan. Mereka membakar hasil buruannya, lalu tersisalah bagian-bagian yang tidak dapat dimakan, dan sejak saat itulah terciptanya sampah dapur. Namun kini teknologi membawa sisi gelap dalam peradaban manusia. Contohnya terciptanya plastik gitu ya, yang bahannya tidak dapat terurai selama bertahun-tahun bahkan setelah kita mati. Saat ini jumlah banyaknya plastik yang sudah terurai itu ratusan kali lipat jauh lebih banyak dibanding dengan yang sudah terurai. Dan hal ini juga menempati tempat tinggal makhluk bernyawa, jadi menyebabkan banyak masalah dengan adanya plastik ini, seperti contohnya seperti banjir, polusi udara, polusi penciuman, tipus, juga malaria, dan masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan oleh sampah ini. Nah, untuk mengurangi ketidakseimbangan alam ini, kita bisa melakukan hal kecil yang mungkin bisa lebih berarti, dan kita bisa mulai dari diri kita sendiri, yaitu rumah kita. Contohnya bagaimana? Seperti misalnya kita di rumah memiliki sampah dapur tersendiri, bukan? Nah, dari situ kita bisa memulai saat ini untuk memilah dan membagi sampah dapur rumah kita menjadi dua bagian, yaitu organik dan anorganik. Di situ setelah kita mendapatkan sampah-sampah tersebut, kita bisa gunakan lagi untuk hal lain. Misalnya kalau organik, itu sampah-sampah dapur yang sisa-sisa makanan gitu ya, itu bisa dibuat menjadi pupuk kompos. Jadi teman-teman yang mungkin di pekarangan rumahnya ada pohon-pohonan atau tumbuhan atau menanam tumbuhan ya, kita bisa tambahkan di situ pupuk kompos untuk membuat tanaman tersebut menjadi lebih gembur, lebih bernutrisi. Nah, bagaimana kalau misalnya sampah anorganik? Nah, sampah anorganik kita bisa daur ulang dengan cara apa? Buat menjadi kerajinan tangan. Tapi kalau misalnya tidak bisa membuat kerajinan tangan, kita cuma bisa simply menggunakan lagi misalnya botol plastik atau wadah-wadah tempat makan seperti itu ya. Jadi kita bisa buat menjadi tempat bumbu, tempat pot bunga di rumah, atau tempat alat tulis gitu, macam-macam. Jadi kita gunakan lagi plastik-plastik tersebut, tidak langsung dibuang seperti itu. Nah, untuk bikin pupuk kompos bagaimana caranya? Nah, ini aku jelasin sama teman-teman. Pupuk kompos itu gampang sekali dibuat. Jadi teman-teman yang sudah punya sampah dapur seperti yang tadi saya bilang yang sudah dipisahkan dari plastik-plastik, itu tinggal di wrap aja di satu wadah tempat tong atau ember gitu ya. Sudah dikumpulkan, teman-teman tinggal ditutup dengan tutupnya gitu. Lalu disiram cairan EM4 gitu ya, dan tunggu aja dalam 1 minggu itu ya, nanti itu akan mengurai sendiri dan menjadi pupuk. Jadi setelah itu bisa langsung digunakan dan ditaruh di tanah tumbuhan teman-teman kayak gitu.
Ya, dari awal tadi saya bilang bahwa pemisahan sampah anorganik dan organik itu sangat diperlukan. Jadi, selain bisa memudahkan teman-teman untuk mendaur ulang sampah, juga bisa memudahkan pekerjaan para pemulung atau tukang sampah gitu ya. Jadi, saat mengumpulkan sampah mereka tidak dicampur seperti itu. Jadi, pas dibuang ke tempat pembuangan sampah itu sudah ada kategori-kategorinya. Seperti itu, teman-teman. Ya, begitulah langkah sederhana yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Mungkin tampak sepele bagi teman-teman ya, tapi jika kita memulai dari sekarang dan menginfluence sekitar kita, pasti terjadi, maka hasilnya pasti signifikan. Sekian paparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi bumi kita tersayang. Wassalamualaikum, terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat siang.